Tapi banyak banget gak sih dari kita yang ngerasa kayak kecil deh kayaknya, aku tuh kecil, kayaknya aku nggak bisa untuk ada di titik itu. Padahal sedikit pun perubahan itu tetap termasuknya perubahan gitu. Jadi kalian tetap harus untuk jangan takut untuk memulai, karena menurutku lebih sedih ketika kita nggak berani untuk melakukan sesuatu daripada kita ditolak. Setidaknya aku udah coba. Udah coba? Iya, dan aku rasa tidak mungkin ketika kita sudah berusaha hal baik, semesta dan Tuhan nggak ngasih itu tuh nggak mungkin. Karena aku juga sempat ketolak SNBT, dan ternyata sekarang aku menjadi penerima beasiswa gitu. Yang mana S1 gratis. Karena sebenarnya gini, untuk pendidikan sendiri mungkin saat ini pendidikan itu kan sebenarnya adalah hak setiap warga negara, ya kan? Dan itu juga sudah diatur di undang-undang gitu. Tapi bagaimana sih kita sebagai masyarakat itu juga mendorong semua orang tuh punya akses yang sama untuk mereka dapat pendidikan yang setara gitu. Betul. Gotok dari prestasi jadi inspirasi. Halo Sobat Gotok, selamat datang pada edisi perdana dari Gotok di bulan April. Ya, di Gotok kali ini kita bukan hanya ngobrol santai bersama mahasiswa berprestasi, tetapi kali ini kita juga mendapat banyak insight. Jadi buat teman-teman FKS sekalian pada kali ini, kalian bisa mendapatkan banyak insight yang powerful dan kalian di tempat yang tepat sekali. Saya bersama dengan Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Zarana Aulia atau teman-teman boleh panggil aku Rana. Boleh Kak, iya, dari jurusan apa Kak? Aku dari jurusan Digital Public Relations angkatan 2023. Wow, keluarga family PR ya. Betul. Aku juga sebagai host pada kali ini, nama saya Nashifa dan juga dari Digital PR angkatan 25. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kesibukan akhir-akhir ini seperti apa ya? Oke, kalau misalkan untuk kesibukan seperti mahasiswa pada umumnya, sebenarnya untuk tanggung jawab utamanya kan sekolah gitu ya, kuliah. Nah, kalau misalkan kesibukan saat ini ya karena kita lagi UTS, sebenarnya sekarang lagi pekan-pekan UTS, jadi lagi hektik di sana. Kemudian juga ada beberapa pekerjaan juga yang harus aku selesaikan dan juga sedang membangun care seperti itu. Kira-kira apa ya care? Nanti kayaknya bakalan diulik deh sama Betul, bakal kita berjelaskan lagi ya apa itu UKM Care dan mungkin dari sudut pandangnya pendidikan langsung nih tentang UKM Care. Dari banyaknya perjalanan yang aku temui adalah maknanya, aku melihat bahwasanya Indonesia itu sangat luas, negeri kita itu sangat kaya. Tapi satu kesedihanku adalah tidak menutup fakta bahwasanya memang kita masih memerlukan akses yang merata gitu. Oh, IC pemerataan ya. Betul. Jadi sebenarnya aku sangat salut. Jadi mungkin kalau misalkan kita nih di saat ini kita mungkin teman-teman hanya ada di daerah kota-kota besar seperti itu. Mungkin kita mikirnya kayak oke, mungkin orang-orang yang ada di daerah yang sulit akses, mungkin mereka memang terbelakang dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata ketika aku terjun langsung dan aku menemui mereka, aku justru sangat-sangat terharu dengan cara mereka untuk bertahan, bagaimana caranya mereka tetap untuk bisa berdaya meskipun mereka di tengah-tengah keterbatasan. Contohnya, waktu kemarin tuh, waktu contohnya aja yang di Maluku. Mungkin waktu pas aku mikir, oke, ini di Maluku di daerah pesisir, mungkin kayak penghasilan mereka tuh nelayan gitu lebih banyaknya. Tapi ternyata waktu saat aku datang, justru untungnya itu sebelum aku sampai ke desa, memang kita kan sering untuk ngobrol sama pihak desa ya. Ternyata memang mereka tuh jauh lebih bergantung tuh dengan pertanian gitu. Hasil taninya mereka, contohnya kayak pala, kemudian pokoknya hasil kebun lain itu jauh lebih besar dibandingkan mereka jadi nelayan. Justru mereka itu bukan jadi nelayan, tapi gimana caranya mereka itu bisa jadi hidupnya tuh di sektor pariwisata. Jadi mereka bukan kayak tour guide gitu, semacam seperti itu. Nah, di situ aku keren banget. Jadi si buah pala itu sama warga di sana sebelumnya udah pernah dijadiin sirup buah pala. Ya, selai sama satu lagi itu mereka jadikan manisan gitu. Jadi aku di situ juga wow, ternyata mereka tuh bisa loh untuk bikin banyak hal gitu. Meskipun mereka tuh ternyata jauh banget, aksesnya tuh sangat jauh. Kalau mau ke sana tuh berjam-jam, masih harus naik kapal lagi, kemudian masih harus jalan darat lagi, itu lama sekali gitu. Bisa bilang terpencil lah ya. Betul, jadinya di sana kayak wah, keren juga nih di sini gitu. Bisa ya. Iya, kok bisa. Akhirnya di situ aku tanya apa sih permasalahan yang ada. Ternyata karena memang mereka tuh banyak petani pala dan juga hasilnya si palanya itu cuma yang dimanfaatkan si buah sama bijinya aja tadi. Akhirnya si kulitnya itu kan sebenarnya dibuang dan mereka juga belum tahu nih cara ngolahnya gimana, paling dibakar atau kalau misalkan ditumpuk banyak lalat kan takutnya jadi sarang penyakit baru ya. Betul. Akhirnya di situ betul. Jadi aku dan tim waktu itu oke, kita coba untuk bikin inovasi teh tapi dari kulit pala. Teh
dari kepala kita. teman-teman. Betul, dan Oke. waktu pas malam penutupan itu, Uh-huh. alhamdulillahnya kita tuh disupport banget sampai Pak Camat Pulau Seram saat itu datang. Terus mereka mengapresiasi gitu kayak ini keren banget Wow. gitu. Padahal menurutku kayak kalian masyarakat yang di sini juga udah keren banget gitu dengan berdaya seperti itu. Itu sih yang aku rasakan Betul. sangat luar biasa. Ya, banget. aku dan beberapa teman-temanku awalnya kami berlima. Kalau mungkin teman-teman kenal ada Bang Amar, ada Kak Galuh, Bang Zaki, kemudian juga ada Bang Rangga dan Oke. aku juga. Kami berlima kita ngegarap gimana ya caranya untuk pendidikan itu memang inklusif gitu. Inklusif gitu. Iya, gimana caranya orang-orang tuh bisa untuk mereka tetap berkuliah dan mereka merasa nyaman untuk berada di sana dan tentu saja punya kesempatan yang sama Betul. gitu. Tidak ada perbedaan. Dan akhirnya oke, kita coba yuk. Awalnya di tahun lalu itu kita sebagai komunitas aja gitu. Komunitas. Jadi asal usulnya adalah gimana kami yang non disabilitas itu memfasilitasi teman-teman disabilitas supaya bisa kuliah dengan nyaman dan aman gitu. Jadi kalau misalkan banyak sekali pertanyaan sebenarnya, apakah masuk care ini harus hanya untuk teman-teman yang disabilitas? Jawabannya tidak. Justru asal usulnya itu teman-teman yang non disabilitas membantu teman-teman yang disabilitas. Seperti itu kita jadi badinya gitu ya. betul banget. Betul. Tapi alhamdulillahnya ternyata sangat banyak sekali antusiasnya. Banyak banget kerjasama dari himpunan, dari UKM-UKM lain, dan dari Telkom sendiri juga mereka menyambut baik. Akhirnya di tahun ini oke, coba jadi UKM aja. Dan sekarang sudah ada unit layanan disabilitas Iya, di bagian di belakang. Jadi teman-teman boleh banget berkunjung. Betul, dekat admisi. Dan sekali lagi disabilitas itu bukan cuma hanya yang terlihat, tapi juga ada disabilitas mental. Jadi sekiranya teman-teman memerlukan bantuan kita, jangan ragu untuk main ke ULD seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau misalkan untuk terkait beasiswa sendiri, kalau beasiswa aku tuh alhamdulillah dapat 3. Saat ini di semester ini lagi ada 3 beasiswa yang bersama aku. Dan mereka semuanya itu berbeda-beda gitu, kasih dukungan ke aku. Ada yang memang kasihnya uang berbentuk uang saku dukungannya. Tapi rata-rata mereka juga kasih yang mentoring dan lain sebagainya. Ya, jadi kita mulai dari yang pertama dulu, Nama Foundation yang sudah menjadi sponsorku sejak awal masuk sampai nanti lulus, karena mereka mengcovernya itu UKT. Jadi ya dari awal sampai lulus sama Nama Foundation. Jadi kalau misalnya untuk Nama Foundation sendiri, sebenarnya mereka itu base-nya ada di Malaysia. Jadi itu adalah beasiswa internasional. Ya, karena banyak sekali penerimanya. Inggris beasiswa internasional. Ya, itu adalah beasiswa internasional. Nama itu yang paling sangat mendukung aktivitasku. Karena mereka juga, aku kan punya coach ya. Tiap bulan aku harus ada coaching dan lain gitu ya. sebagainya. Iya. Aku sempat waktu itu khawatir dengan diriku dan kegiatanku. Terus coachku menenangkanku gini, Rana, emangnya Namo pernah menuntut sesuatu yang dari Rana? Bahkan nilai Rana pun cuma kita kasih kebijakan asal IPK di atas 3,5 di cover full, sorry. Di covernya full gitu. Terus aku mikir, ya juga ya. Terus sampai coach aku bilang gini, mau Rana cuti 1 semester pun, kalau misalkan ada satu kesempatan yang emang itu tidak bisa diambil lagi kecuali Rana dari cuti. Wah. Aku segitunya Jadi sangat mendukung betul banget ya kegiatan di luar dari betul kampus sekali. juga. Jadi itu aku sangat apa ya, ibaratnya kayak urusan UKT aku nggak perlu mikir, aku cuma perlu mikir gimana caranya aku bisa terus tumbuh gitu. Nama tuh ngedukungnya kayak gitu, dan teman kontribusi ya. tuh dan teman-temanku di Nama juga alhamdulillahnya itu sangat keren abis. Jadi itu yang membuatku untuk terus tumbuh. Lalu yang kedua itu ada beasiswa Gen 45 dan juga Mandiri Amal Insani dari Bank Mandiri. Kalau untuk Gen 45 sendiri mereka juga punya mentoring, dan dari situ aku punya mentor, seorang diplomat yang saat ini sedang bertugas di kedutaan di Saudi gitu. Jadi sebenarnya untuk di beasiswa sendiri, contohnya kayak aku saat ini memang kan ada di 3 beasiswa. Sebenarnya setiap beasiswa itu mereka punya value dan keinginan ngambil awardingnya itu seperti apa gitu. Aku percaya setiap orang punya value-nya masing-masing, punya mereka tahu apa yang ingin mereka capai dan juga keinginannya masing-masing. Tapi satu pesanku, ketika kalian mau mencoba untuk ikut beasiswa, kalian tidak bisa untuk menyamakan value kalian di satu tempat ke tempat lainnya gitu. Jadi misalkan nih, dari 3 beasiswa, Nama Foundation itu lebih ke arah bagaimana kamu bisa explore ke dunia internasional. Terus yang Mandiri Amal Insani itu lebih ke arah bagaimana kamu menjadi seorang entrepreneur, tapi kamu juga punya kekuatan spiritual gitu. Kalau di Gen 45 itu gimana kamu jadi seorang leader, bahkan ketika kamu terjun di dunia politik itu seperti apa gitu. Dengan backgroundku ini kan nggak bisa, itu kan tiga-tiganya beda. Jadi gimana sebenarnya caranya aku menampilkan value aku, gimana caranya aku ngasih ke mereka kayak, kalau kamu pilih aku sebagai awardee, aku bisa kasih ini, tapi aku juga perlu dukungan kamu untuk aku terus tumbuh gitu. Jadi bukan hanya terlihat, karena kan banyak sekali tuh yang daftar, bukan cuma kamu terlihat menarik, bukan cuma terlihat kamu unik, tapi gimana caranya kamu punya kesamaan dan akhirnya kamu dipilih sama mereka untuk jadi awardee gitu. Tapi kalau teman-teman masih ragu untuk mencoba apply sesuatu atau beasiswa, boleh untuk kontak aku, karena saat ini aku juga sedang membuka konsul untuk teman-teman yang mau coba apply beasiswa, dan itu gratis. Kakak percaya nggak kalau kesempatan itu datang 2 kali? Aku selalu percaya kesempatan itu selalu datang pada orang yang selalu mau berusaha. Amazing Kak, memang baik deh.
Jangan lupa untuk diambil catatannya dari perjalanan dan juga cuitan dari Karana. Dan Karana juga terima kasih banyak untuk kesempatannya dan waktunya Sama-sama, terima kasih untuk juga. menjadi edisi bulan April di Gotok kali ini ya. Baik, kalau gitu selebihnya ada lagi yang ingin sampaikan? Paling motivasi, sebenarnya bukan motivasi sih, sesuatu yang sempat aku tulis di buku diary aku adalah karena ingin hanya akan menjadi angin jika tanpa kejaran dan juga amin. Jadi jangan lupa dikejar-kejar mimpi. Ya, sampai ini Karana terima kasih banyak ya. Baik, dan bye-bye.